Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pintar? Di video sebelumnya kita sudah melihat tentang materi notasi sigma ya. Ada beberapa contoh soal yang diberikan di situ. Nah, bagaimana sahabat pintar, sudah mulai mengerjakannya atau masih ada yang mau ditanyakan? Bisa silahkan nanti tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang contoh soalnya, bagaimana sih pengerjaannya. Kita lihat. Kali ini kita akan bahas khusus tentang soal yang pertama dan yang kedua. Kalau sahabat pintar dilihat di video sebelumnya, itu mengenai nilai notasi sigma. Contoh soal 1, di video sebelumnya diberikan soal seperti ini, kemudian ada pengerjaannya ya. Nah, jawabannya seperti ini. Tapi ada permasalahan tuh. Hasilnya di sini tertulis 30 gitu. Tapi ternyata di pilihannya tidak ada gitu. Di mana letak kesalahannya? Nah, coba kita selesaikan bareng-bareng. Sigma dari 2 plus PI, N mulai dari 6 sampai 25. Ini aturannya I ya sebenarnya ya. Kita lihat, kita pecah jadi seperti ini. Sigma dari 2 N mulai dari 6 sampai 25 ditambah sigma dari PI N mulai dari 6 sampai 25. Oke, kenapa tadi di sini I, di sini N? Kok boleh ya? Nah, karena di sini diketahui nilainya tadi ya. Nah, jadi tidak masalah. Menurut aturannya, sifat notasi sigma, jika ada sigma N mulai dari 6 sampai 25 dari sebuah konstanta, itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Kemudian dikalikan dengan konstantanya. Nah, jadi 25 kurang 6 tambah 1 dikali 2. Kemudian ditambah, diketahui tadi sigma N sama dengan 6 sampai 25 dari PI itu 10. Itu sudah ada diketahui di dalam soal ya. Kemudian kita hitung, ketemunya 20 kali 2 tambah 10 sama dengan berapa? Iya, 50. Nah, kalau 50 jawabannya ada ini sahabat ya di pilihan contoh soalnya. Nah, berarti di mana nih letak kesalahannya? Ternyata di sini ya. Letak kesalahannya di sini. Tidak ada angka 2-nya. Tidak dikalikan dengan konstantanya. Sehingga tidak ada nih jawabannya. Jadi yang keliru adalah penyelesaian yang ada di contoh soal pada video sebelumnya. Oke, contoh soal yang kedua ya. Tentukan hasil notasi sigma berikut. Ada 3 soal yang dikasih, A, B, C. Kita bahas satu-satu, mulai dari yang A. Nah, ini ada 2 cara teman-teman ya. Cara pertama itu cara biasa, artinya teman-teman menjabarkan si sigmanya. Sigma itu kan penjabaran dari sebuah penjumlahan. Jadi kita jabarkan sigma I kuadrat min 3I plus 2, I mulai dari 1 sampai 5 itu kita jabarkan I-nya. I-nya kita ganti dengan mulai dari 1, I-nya bilangan asli sampai 5. Jadi semua yang I yang ada di sini itu sahabat ganti dengan nilai I. Nah, ini I. Nah, berarti I di sini kita ganti I-nya pertama 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 tambah 2. Ini baru I sama dengan 1. Kemudian plus karena sigma adalah penjumlahan. Berikutnya setelah 1 bilangan asli itu 2. I-nya kita ganti 2. Di sini jadinya 2 kuadrat min 3 kali 2 tambah 2. Plus, lanjut lagi. Tadi 2, lanjut I-nya 3. Berarti 3 kuadrat min 3 kali 3 tambah 2. Lanjut lagi I-nya 4. Plus 4 kuadrat min 3 kali 4 tambah 2. Plus terakhir I-nya di sini batasnya sampai 5.
Gitu, kita jabarkan. Jadi semua I yang ada di sini itu sahabat ganti dengan nilai batas bawah sampai batas atas, tapi itu merupakan bilangan bulat atau bilangan asli, gitu ya. Berurutan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Yang diganti hanya I-nya saja. Ini I, ini I, ini I, ini I, ini I, ini juga I, ini I, ini juga I, ini juga I. Jadi kita ganti. Nah, kalau sudah sahabat benar meletakkannya seperti ini, ya sudah, tinggal kita hitung. Kita hitung, ya. Hasilnya 0 tambah 0 tambah 2 tambah 6 tambah 12 sehingga ketemunya 20. Nah, di sini kita coba kerjakan soal ini dengan menggunakan cara kedua atau yang saya sebut dengan shortcut method, atau teman-teman atau sahabat pernah dengar rumus cepat gitu ya, rumus singkat. Nah, ini kita akan gunakan cara yang kedua. Tapi sahabat harus tahu dulu rumus singkatnya seperti apa. Ada dua yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah sigma dari I mulai dari 1 sampai N. Itu tanpa perlu menjabarkan si sigma jadi bentuk penjumlahan, itu kita bisa gunakan dengan menggunakan rumus cepat ini, yaitu setengah dikali N dikali N plus 1. Nah, kalau I kuadrat sigma I-nya mulai dari 1 sampai N itu adalah 1/6 dikali N plus 1 dikali 2N plus 1. Syaratnya tapi I-nya batas bawahnya harus dimulai dari 1 ya. Nah, coba kita kerjakan soal yang tadi menggunakan cara yang kedua. Soalnya ini, sigma dari I kuadrat min 3I plus 2I mulai dari 1 sampai 5. Nah, pertama sahabat pastikan dulu batas bawahnya sudah belum sama dengan 1. Nah, ternyata di sini sudah 1 ya. Jadi kalau sudah 1 bisa kita gunakan. Nah, ini ada 3 nih. Nah, menurut sifat notasi sigma, kalau ada pengurangan, ada penjumlahan ini bagaimana? Ya, betul. Kita pecah saja. Pertama adalah sigma dari I kuadrat, I mulai dari 1 sampai 5, kemudian dikurang. Ini boleh sahabat keluarkan, boleh juga letakkan di sini, boleh. Di sini saya keluarkan, saya letakkan di depan sigma karena ini adalah konstanta ya, atau koefisien ya, koefisien dari I-nya. Jadi nanti hasilnya akan dikalikan langsung dengan 3, itu sama saja. Sigma dari I mulai dari 1 sampai 5 plus sigma dari 2I mulai dari 1 sampai 5. Nah, yang ini I kuadrat itu bisa kita gunakan shortcut method yang ini. Nah, yang ini I itu kita gunakan shortcut method yang ini. Gitu. Kita mulai. I kuadrat yang ini. Kita pakai rumus ini. Dengan N-nya adalah 5. N-nya 5 ini. Berarti 1/6 dikali 5, harusnya N tadi ya, dikali N plus 1, berarti 5 plus 1, dikali 2N plus 1, dikali 2 kali 5 plus 1. Kemudian dikurangi 3 ini adalah koefisien yang ini. Nah, ini menggunakan shortcut method yang pertama. Dengan N-nya, 5. Berarti 3 dikali setengah dikali N, N-nya 5 dikali N plus 1, 5 plus 1. Plus, nah ini menurut aturan atau sifat notasi sigma, jika ada sigma dari sebuah konstanta, maka kalikan saja N dengan konstanta, plus 5 kali 2. Kita lakukan perhitungan seperti ini, sahabat tinggal menjumlahkan, ketemunya 20. Nah, sama nggak dengan cara yang pertama? Iya. Dari cara 1 dan cara 2 itu menghasilkan nilai yang sama. Jadi sahabat bisa pilih menggunakan definisi notasi sigma sendiri atau menggunakan shortcut method. Tapi tadi syaratnya apa? Iya, batas bawahnya harus sahabat pastikan mulai dari 1. Oke. Paham ya? Oke, kalau masih ada nanti yang mau ditanyakan bisa sahabat tulis di kolom komentar. Kita bahas yang kedua, yang D. Ini soalnya. Nah, ini kita coba jabarkan satu-satu. Kita pecah, bisa sahabat ganti saja ini I-nya, kemudian
ini I-nya baru dijumlahkan, mulai dari I-nya 3 karena di sini batas bawahnya 3. Atau juga boleh sahabat seperti saya, kita bagi dulu seperti ini ya. Kita ambil yang ini dulu, kemudian kurangkan, baru kita ambil yang sebelah kanan. Oke, kita lihat di sini. Di sini I-nya mulai dari 3, berarti 3 plus 1, di sini 4 plus 1, yang lainnya tetap ya, seper. Ini 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 1. Oke, baru dikurangi, kemudian yang ini. Ini juga kita mulai dari 3, berarti 1/3 kuadrat, tambah 1/4 kuadrat, tambah 1/5 kuadrat, sampai 1/8 kuadrat. Nah, kira-kira sahabat perlu menjumlahkan ini? Oke, di sini kalau kita lihat ya, ini kan 3 tambah 1 berapa? 4. Nah, ternyata 1/4 kuadrat itu ada sama dengan ini nih. Nah, ini kalau ini kita baca dengan ini kan, ini dikurangi ini ya. Berarti ini menghasilkan 0, betul 0. Berarti ini bisa kita coret sahabat ya, atau 0 hasilnya. Kita coret yang ini, itu dengan yang ini. Kemudian ini 4 tambah 1, 5, berarti yang ini kita coret dengan ini atau menghasilkan 0. Yang ini juga menghasilkan 0, 6. Kemudian yang ini 6 tambah 1, 7, menghasilkan 0 dengan yang ini. Kemudian yang ini 7 tambah 1, menghasilkan 0 dengan yang ini. Nah, yang belum yang mana? Yang belum adalah atau yang tersisa adalah yang ini. Sahabat perhatikan ini ya. Kursor ini yang ini dengan yang ini. Iya, karena yang lain menghasilkan 0. Sehingga bisa kita tulis 1/9 kuadrat dikurangi 1/3 kuadrat. Maka hasilnya 1/81 kurangi 1/9. Seperti biasa samakan penyebut, ketemunya minus 8/81 gitu ya. Memang kalau di soal matematika itu sahabat harus jeli membacanya biar kita tidak perlu melakukan langkah-langkah yang tidak perlu gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang C. Ini soalnya. Kira-kira kalau sahabat lihat soal seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Diselesaikan satu-satu? Ya, boleh. Atau begini, kalau sahabat lihat ya, lihat nih. Kita coba-coba dulu deh. Ini batas bawahnya kan 1. Bagaimana sih kalau yang ini batas bawahnya dibuat 1? Iya, dikurangi 2 ya. 3 kurangi 2. 3 kurang 2 kan 1. Nah, kalau berarti ini dikurangi 2, menurut sifat notasi sigma mengubah batas ya. Batas bawahnya kalau di bawah kurangi 2, maka di atas juga dikurangi 2. 6 kurang 2, berapa? 4. Nah, ternyata ini bisa disamakan batasnya. Maka saya lakukan itu. Ya. Kita kurangkan. Nah, kalau gini kita kurangkan, maka semua I yang ada di sini itu kita tambahkan 2. Jadi kalau dia dikurang, tambah. Jadi tambah 2. Nah, jadinya 2 dikali I plus 2 ditambah 3. Tadinya kan 2I. Nah, karena ini tadi kita kurang 2, maka I-nya itu kita tambah. Jadi kalau dikurang, tambah 2. Nah, sahabat lakukan langkah selanjutnya. Yang ini tetap tidak ada perubahan. Yang perlu kita selesaikan adalah yang ini. Ini menggunakan sifat asosiatif. Jadi sahabat kalikan seperti ini. 2 kali I 2I, 2 kali plus 2 kali 2, 4. Jadi ketemunya 2I. Ini tadi berapa? Ya 4 tambah 3. Oke, 7. Gitu ya. Nah, kalau sahabat lihat ini sigmanya batas bawah batas atasnya yang kiri dan kanan sama nih. Terus diapakan? Kita gabungkan aja. Kita gabungkan ini dijumlahkan dengan ini. 8I tambah 2I 10I, 5 tambah 7 12. Nah, baru kita selesaikan. Jadi kalau kita jabarkan satu-satu terlalu banyak. Tapi boleh nggak? Ya boleh aja. Gitu. Nah, ini kita selesaikan. Nah, ingat rumus shortcut method tadi ya, ini. Yang ini kita gunakan pakai rumus singkat ini dengan N-nya berarti sama dengan 4. Berarti 10 dikali setengah dikali N dikali N plus 1, N-nya 4. Ditambah 4 kali 12. Ingat, sigma dari sebuah konstanta adalah mengalihkan batas atasnya dengan konstanta tersebut. Dengan catatan itu I-nya mulai dari 1. Ini kita hitung 4 tambah 1, 5 ya. Kemudian ini bisa dikalikan setengah kali 4, 2 kali 5, 10. 10 kali 10, 100.
4 kali 12, 48, sini ketemunya 148. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke. Demikian menghitung nilai notasi sigma kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa paham. Lagi-lagi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh sahabat tulis di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas permasalahan yang sahabat hadapi, mana yang belum paham gitu nanti, atau bisa kita balas di komentar. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.